Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalian udah tahu belum kalau kalian belajar IPAS-nya dengan Ibu Rohana SPD? Untuk itu tonton videonya sampai selesai ya, don't forget like dan subscribe-nya. Baiklah, di antara kalian tahu nggak tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan untuk daun, ia bernapas menggunakan stomata, membutuhkan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, yang mengandung nilai gizi yang tinggi dan berkarbohidrat, protein, vitamin, serat, mineral, lemak, dan air dengan jumlah yang cukup. Nah, berdasarkan jenis makanannya, maka hewan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. 2. Karnivora, contohnya hewan pemakan daging, harimau. 3. Omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging, contohnya adalah ayam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Dapat kita lihat di sini gerakan taksis pada tanaman, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Kemudian gerak tropisma, yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sinar matahari. Kemudian contoh lainnya adalah burung terbang menggunakan sayap dan ikan bergerak menggunakan sirip. Berikut ciri dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Artinya, di sini adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lain. Kita lihat di sini rangsangan terhadap cahaya. Kita akan mengedipkan mata kalau terkena sinar matahari. Kemudian rangsangan terhadap bau. Kita akan menutup hidung kalau ada bau yang menyengat, maka kita akan bersin. Kemudian rasa, kita akan sensitif terhadap rasa, yaitu manis, pahit, asam, asin, dan lain-lain. Kemudian peka terhadap rangsangan lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, di antara kalian tahu nggak apa sih perbedaan tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan sementara itu perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif.
Di sini dapat kita lihat pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Sementara perkembangannya manusia untuk laki-laki ditandai oleh perubahan suara, tumbuhnya bulu kumis dan sebagainya. Sedangkan perempuan ditandai perubahan bentuk tubuh dan adanya berfungsinya alat reproduksi. Nah, begitu juga pertumbuhan pada tanaman. Terlihat di sini ya, setiap hari terlihat peran dari kecambah ini semakin berkembang. Baiklah, yang selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi dengan menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Beberapa cara hewan berkembang biak. Pertama, ada ovipar, yaitu bertelur, contohnya pada ayam. Yang kedua, ada vivipar, yaitu dengan cara beranak atau melahirkan, contohnya pada sapi. Berikutnya ada ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi organ tubuh ekskresi pada manusia, yaitu ginjal yang mengeluarkan urin, paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida, dan kulit yang mengeluarkan keringat. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi. Artinya, makhluk hidup itu memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini ada namanya adaptasi morfologi. Contohnya penyesuaian bentuk paruh pada burung sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian ada adaptasi fisiologi. Artinya di sini contohnya unta menyesuaikan dirinya dengan membentuk punduk unta. Sedangkan adaptasi tingkah laku yaitu dimana contohnya yaitu beruang kutub beradaptasi dengan salju kutub. Oke anak-anak hebat, demikian dulu penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.